Halo Om Wendy, apa kabar Om? Halo, kabar baik, sehat. Sehat Om. Sehat. Lagi sibuk ngapain sih Om? Tadi baru aja pulang dari bengkel Space ya. Saya ngecek venue, survei untuk persiapan konser 20 tahun Seringai. Ini kita ngobrol-ngobrol nih Om ya. Silakan, silakan. Kabarnya sejak kecil Om Wendy ini sering banget ke toko buku di daerah Kuitang, hanya sekedar baca-baca buku aja nih. Kalau boleh tahu, buku apa aja sih yang sering lo baca? Dulu sih buku-buku yang sangat berpengaruh ya dari zaman saya kecil gitu. Itu diantaranya dari Mas Kawan. Oke. Terus ada banyak ya, ada beberapa komik juga saya suka, Tintin, Lucky Luke, gitu. Dan beberapa novel-novel remaja lainnya gitu, dari Enid Blyton. Nah, itu penulis favorit sih. Selain jadi jurnalis musik, katanya sejak SMP lo itu suka banget sama musik-musik cadas nih. Musik-musik cadas zaman dulu Om ya. Apa aja sih musik-musik cadas yang lo dengerin pada saat itu? Iya, jadi dulu itu terus terang mengenal musik cadas dari bokap gitu ya. Jadi dulu bokap tuh kalau setiap pagi di rumah sebelum ngantor ya, setelah habis mandi tuh biasanya dia suka nyetel musik gede-gede. Nah itu nyetel musiknya kalau nggak Led Zeppelin, dia nyetel Black Sabbath, dia nyetel Deep Purple, dia nyetel Rolling Stones, atau dia juga seneng apa ya, Queen. Kabarnya lo dulu pernah ngeband dan kalau nggak salah nama bandnya Abortus tuh. Cadas banget tuh Om namanya. Iya. Kalau boleh tahu cerita gimana tuh Om, Abortus tuh? Iya, dulu Abortus itu band zaman SMA ya. Jadi memang dibentuk oleh teman-teman di bangku SMA, dan kita memang menyukai band-band metal gitu ya, tahun 80-an, tahun 90-an, seperti Metallica, terus Kreator, Sepultura gitu ya. Nah, itu band-band yang memang bukan saya kenal dari bokap, tapi saya kenal dari nongkrongan, dari teman-teman di sekolah. Sebagai penggemar musik, kalau boleh tahu nih, apa bener kalau kita punya kaos band itu harus hafal sama lagu-lagunya dan alasan kenapa tuh Om? Iya, saya memang dibesarkan di zaman 80-an gitu ya, dimana dulu untuk orang punya kaos ya, band internasional ya, band metal luar negeri itu nggak gampang, karena yang jual itu belum ada di sini, rata-rata impor ke luar negeri, atau kalaupun mau make ada versi bajakannya gitu yang dikeluarkan oleh More Shop dulu. Kalau kita punya kaos misalnya Iron Maiden album Killers, tapi saya belum pernah dengar tuh album Killers itu, saya nggak berani pakai kaosnya. Karena memang kalau kita berani pakai kaos, kita juga harus tahu nama bandnya apa, mereka seperti apa musiknya, karakter musiknya kayak gimana, ya itu yang harus bisa dijelasin. Jadi etikanya dulu adalah hanya memakai kaos yang memang kita tahu musiknya, kita paham bandnya. Kalau kita pakai kaos Iron Maiden Killers tapi kita nggak pernah dengar albumnya, dulu akan disebut poser Ya, poser. atau abal-abal gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak lagi seperti itu ya. Karena saya pernah waktu Sherina datang ke kantor Rolling Stone waktu itu, terus saya kaget tuh, Sherina pakai kaos Mötley Crüe, Theater of Pain gitu ya. Pas saya tanya ke Sherina, Sher, kaosnya keren nih. Oh iya Mas ya? Iya. Emang kamu dengerin Mötley Crüe? Enggak sih. Loh, kok berani pakai kaos itu? Ya bebas aja kalau pakai kaos sih, nggak usah banyak aturan gitu. Wah, saya kaget kan. Baru-baru ini ada sebuah peristiwa yang menyedihkan di mana tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter sepak bola akibat tembakan gas air mata nih Om. Apa pendapat lo soal hal ini, dan kalau lo punya anak yang demen banget sama bola nih Om, pengen nonton langsung di stadion, apakah lo izinin atau gimana tuh Om? Oke, terus terang sebenarnya saya justru penggemar sepak bola Indonesia. Saya kurang ngikutin sepak bola dunia. Nah, ketika ada tragedi yang kemarin, itu terus terang sih kaget ya, sedih banget. Karena terus terang seumur hidup kayaknya belum pernah ada kejadian seperti itu. Yang saya kaget lagi di situ disebutkan bahwa pihak kepolisian
membawa kantong mayat lebih dari 50. Kenapa lebih dari 50? Karena menurut mereka di tempat kejadian perkara itu banyak mayat ataupun banyak jenazah yang wafat. Nah, sampai saat itu masih tahunya 50-an. Ketika besok paginya bangun tidur dan baca berita, lebih kaget lagi. Ternyata saat itu kabarnya udah lebih mengerikan lagi tuh. Terus terang ya, ini shock banget. Karena belum pernah sepak bola, konser, sekalipun memakan korban segitu banyak di satu tempat. Tapi ternyata kan kita tahu bahwa ini adalah kesalahan polisi ya. Kesalahan polisi dalam melakukan penindakan. Orang penonton santai-santai kok di tribun, kenapa mesti ditembakin gas air mata. Insiden paling tragis nomor 2 ya, korban terbesar di dunia setelah Peru. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa diusut. Dan ya kalau anak saya nanti udah gede, kebetulan anak saya yang paling besar umurnya 7 tahun. Kalau memang dia tertarik nonton bola di stadion, silakan. Karena saya yakin ya 10 tahun dari sekarang atau 15 tahun dari sekarang, kondisi stadion, ya, kondisi untuk nonton bola secara langsung di stadion itu udah jauh lebih aman dibandingkan sekarang. Nah, kita udah pindah keluar dari M Block Space Om ya. Ya. Kabarnya lo dulu salah satu jurnalis musik dari majalah ternama yang bernama Rolling Stones. Coba dong lo ceritain awal mula lo menjadi jurnalis di sana. Ya, jadi tahun 2005 waktu itu saya lagi manajerin band namanya The Upstairs. Ya. Nah, tiba-tiba saya dikabarin oleh salah seorang temen ya, namanya Adip Hidayat, yang bercerita kalau majalah Rolling Stone itu akan terbit di Indonesia. Jadi ini adalah bisa dibilang kitab suci musik populer di dunia lah kalau Rolling Stone. Dan dia nawarin, mau nggak join ke Rolling Stone? Wah, saya bilang mau banget, karena menjadi jurnalis musik profesional itu memang sudah profesi saya sebelumnya. Sebelum di Rolling Stone kan saya bergabung di beberapa media ya, ada tabloid rock, sempat jadi penulis lepas di majalah Tracks juga. Nah, ketika ditawarin bergabung dengan Rolling Stone oleh Mas Adip, ya saya dengan senang hati menerimanya. Jadi saya menulis sambil memanajerin band. Itu 2005 sampai tutup ya, dari mulai edisi ketiga terbit sampai tutup di tahun 2017. Apa sih yang melatar belakangi lo yang membuat lo senang nulis tentang musik sampai akhirnya lo menjadi jurnalis di majalah Rolling Stone? Ya sebenarnya sih dulu cita-citanya bukan jadi jurnalis musik ya, cita-citanya jadi rockstar. Tapi rockstar yang gagal ternyata. Karena ketika band yang tadi disebutin udah berjalan ya, Abortus, kita sempat ikut festival dan menang di festival. Ternyata bandnya nggak berkembang kemana-mana gitu, bandnya cuma di situ-situ aja dan nggak pernah dapat kontrak rekaman atau tour gitu. Nah, akhirnya ya udah, saya fokus untuk jadi bagaimana caranya tetap bisa bekerja di musik tanpa harus jadi rockstar. Jadi saya merasa kerja di musik itu hal yang menyenangkan gitu ya. Mungkin kalau nggak bisa jadi artis, bisa jadi jurnalis. Karena kalau jadi jurnalis musik itu enak juga, jalan-jalan juga kerjaannya, keliling dunia nonton konser gitu ya, ketemu artis idola, ngobrol dengan mereka, wawancara, terus ujung-ujungnya traveling gratis, dan ketika pulang lagi habis traveling kita digaji oleh kantor. Apa sih tulisan pertama lo yang lo muat di majalah Rolling Stone? Masih ingat nggak tuh? Oh ya, ini penting. Waktu itu tulisan pertama saya dapat tugas dari Adip ya, dari waktu itu managing editor dia, untuk menerjemahkan artikel dari Rick Rubin. Rick Rubin itu adalah produser legendaris ya dari berbagai macam band, dari mulai Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Slayer, Metallica gitu ya. Nah, itu dia menjadi salah satu feature artikel di edisi Rolling Stone di bulan September 2005.
Nah, lucunya pada beberapa bulan sebelumnya, sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya, saya juga sempat mendatangkan band yang diproduseri oleh Rick Rubin. Namanya The International Noise Conspiracy, sebuah band bisa dibilang rock ya, atau bisa dibilang juga garage rock dari Swedia gitu. Saya datengin untuk tur di Indonesia 5 kota waktu itu. Nah, setelah selesai sama mereka, kemudian konsernya ini menjadi konser terakhir sebelum saya masuk ke Rolling Stone. Apa aja sih tantangan lo selama lo menjadi jurnalis di majalah Rolling Stone? Tantangan sih bisa dibilang hampir setiap hari ya. Tapi yang paling menyebalkan itu sebenarnya ketika kita wawancara panjang dengan artis yang kita suka gitu ya. Misalnya saya pernah ngobrol dengan Ari Lasso selama 5 jam. Nah, yang paling enak memang ngobrolnya. Yeah. Tapi ketika menurunkan tulisan tersebut dalam bentuk teks gitu ya, itu harus bikin transkrip yang sangat panjang, bisa berhari-hari. Yang lainnya adalah ketika artisnya mungkin nggak bisa, artisnya berhalangan, ketika artisnya membatalkan konser atau membatalkan wawancara. Tapi ya semuanya sih masih dibilang nggak terlalu berat lah tantangannya. Ngomongin soal perjalanan karir lo sebagai jurnalis musik nih, kan tadi lo bercita-cita pengen banget jadi rockstar, tapi nggak kesampaian dan akhirnya lo terjun menjadi jurnalis musik. Nah, ceritain dong awal mula lo berkarir sebagai jurnalis musik dan dari awal sampai sekarang nih Om. Spesifik itu akhirnya menjadi jurnalis musik ketika di tahun 96, waktu itu saya kuliah di semester ke-3 ya, di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan ya, di Universitas Profesor Dr. Mustoko Bragama. Jadi saya menulis tentang band-band yang menjadi nongkrongan saya nih. Jadi saya kebetulan nongkrongnya di sini juga dulu, daerah-daerah Blok M. Dan di Blok M itu biasanya di Blok M Plaza, anak-anak metal biasanya ngumpul tiap weekend. Band-band amatiran ya, band-band underground yang memang bisa dibilang nggak terkenal dan nggak dikenal oleh media juga. Jadi media musik manapun nggak ada yang tahu. Ada band yang namanya Grausik, ada band yang namanya Tengkorak, dan mereka benar-benar menjadi role model lah. Keren nanti gue kalau udah gede mau gondrong gitu. Gue pengen banget gondrong. Nah, itu yang cukup mempengaruhi saya sih waktu itu. Setelah pulang kuliah atau nongkrong di Blok M, biasanya saya weekend menghabiskan waktu di Poster Cafe seharian. Karena biasanya yang main tuh bandnya ada 20, ada 30 band sehari sampai tengah malam. Biasanya selesai di sana, terus baru pulang ke rumah. Jadi prosesnya itu dimulai dengan membuat majalah sendiri ya, yang namanya Brainwash. Brainwash ini adalah bisa dibilang praktek saya yang pertama lah terhadap jurnalisme musik gitu ya. Karena saya kuliahnya kebetulan jurnalistik di Mustopo, dan ini adalah jadi salah satu materi praktek saya gitu. Karena band-band yang saya sebutkan tadi nggak ada yang mau ngeliput, nggak ada yang tahu. Akhirnya ya udah, karena saya paham jenis musiknya, saya baca sejarahnya, ya udah saya wawancara deh tuh band teman-teman saya itu sendiri. Saya wawancara, kemudian saya motret juga mereka manggung, saya bikin layoutnya. Akhirnya saya bikin yang namanya majalah underground itu, Brainwash. Cikal bakal jadi jurnalis musik tuh gara-gara bikin Brainwash itu. Nah, setelah dari Brainwash itu saya ditawarin kerja untuk online ya, sebuah media online, relax.com, dan saya menangani kanal musik Bisik Underground. Nah, itu saya di situ selama 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya setelah tempat itu tutup, saya bergabung ke musikita.com, channel musik.com juga bersama Ade Putri. Ade Putri dulu editor bos saya dia tuh. Nah, terus di situ pindah lagi ke tabloid rock. Tabloid rock itu miliknya Lox Labor. Lox Labor ini kan kita tahu adalah pengusaha rock yang sukses ya di Indonesia, dan dia bikin majalah rock namanya Tabloid Rock. Jadi benar-benar panjang perjalanannya.
Sampai keluar dari situ saya bikin IO namanya Razel Entertainment dan juga Brainwash Entertainment. Saya membawa band dari Swedia itu untuk manggung di Indonesia, tur 5 kota dan tampil di Soundernalin Festival. Selesai dari situ, saya baru diajak bergabung dengan majalah Rolling Stone Indonesia dari 2005 sampai 2017. 2017 majalah Rolling Stone akhirnya ditutup untuk selamanya. Barulah saya keluar dari Rolling Stone dan menjadi manajer Seringai. Sekarang jadi pengelola venue musik. Gitu. Nah, sebagai mantan jurnalis senior, siapa sih sosok idola atau role model yang menginspirasi ketika selama lo berkarir tuh, Mas? Apa tuh? Yang mempengaruhi ya? Mungkin kita pindah ke situ ya. Yang berpengaruh terhadap ini saya sih banyak ya. Jurnalis-jurnalis senior, misalnya kayak Mas Denny Sabri gitu ya. Kemudian Nyair Beling itu. Denny Sabri itu dia yang salah satu reporter handal majalah Aktuil. Itu majalah musik yang bisa dibilang pionir di Indonesia dari tahun 67 terbitnya, dan banyak menghadirkan band-band juga sampai dia membawa Deep Purple ke Indonesia. Kemudian ada juga Yepi Tambayong gitu ya. Yepi Tambayong alias Remy Silado. Remy Silado ini juga salah satu pionir. Kemudian ada juga Denny Sakri gitu ya. Denny MR. Nah, itu senior-senior yang ketika saya muda gitu ya, remaja, itu membaca tulisannya Denny MR di majalah Hai. Di majalah Hai itu dia waktu itu menjadi pemret, dan itu banyak liputan-liputan dia yang membuat saya iri. Denny MR itu datang ke Woodstock, dia datang ke Woodstock 94, dan kalau nggak salah dia datang juga ke Woodstock 99. Oke, sekarang kita bahas yang lain lagi nih, Om. Ya. Nih beberapa waktu lagi nih seluruh siaran televisi yang menggunakan TV analog di Indonesia akan dimatikan total nih oleh pemerintah mulai 2 November 2022 sampai seterusnya. Ya. Jadi semua siaran televisi di Indonesia tuh sudah beralih ke siaran televisi digital nih, Om. Ya. Pertanyaannya, apa tanggapan lo soal hal ini dan dampaknya seperti apa kira-kira? Ya, karena memang TV konvensional ya di channel UHF itu sekarang kayak udah nggak zaman ya. Sekarang zamannya TV digital. Jadi ini kayaknya sebuah end of an era gitu ya, akhir dari sebuah era yang dulu berapa puluh tahun ya menemani kita dari era channel cuma TVRI sampai sekarang ada, kalau nggak salah ada 12 channel atau ada 15 channel gitu televisi di Jakarta. Nah ini ya pasti sedih juga ya, karena kan dulu pakai antena gitu kan, terus bisa nangkep semua. Sekarang yang dibutuhkan ya internet gitu ya untuk set-top bisa. box juga, Mbak. Set-top box. Iya. Jadi ya akhirnya kita sampai di era TV digital yang memang secara kualitas gambar lebih bagus, secara kualitas audio juga lebih bagus. Nah, kabarnya seorang Wendy Putranto itu pimpinan atau pengurus di M Block Space nih. Nah, itu gimana tuh, Om? Di tahun 2019 awal atau 2018 akhir, saya ketemu dengan teman lama ya, teman sekolah, teman kampus yang namanya Glenn Fredly. Kebetulan saya sempat satu kampus sama beliau, sama almarhum, dan almarhum tahu kalau saya udah nggak di Rolling Stone. Terus dia menawarkan untuk join di project terbarunya dia. Tadinya dia sempat nawarin, yuk join, kita bikin majalah baru. Tapi saya terus terang masih trauma dengan majalah-majalah. Saya menolak dengan halus tawarannya Bung Glenn waktu itu. Saya bilang, kalau majalah-majalah saya nanti dulu deh. Gitu. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia kontak dan menawarkan untuk project baru lainnya. Dia bilang dia akan mengelola Lokananta dan dia cerita kalau dia pengen ngajak saya bergabung di situ sebagai program director gitu. Dan
akhirnya saya menerima tawaran. Nah, kita udah ketemu yang lain tuh, ada Mas Handoko, ada Chris Kwan, ada Pak Mario, ada Mas Lance di situ, dan saya kenal dengan mereka dari berbagai bidang kreatif ini. Kita meeting lama, ternyata nggak kejadian project Lokananta, terpaksa dihentikan dan akhirnya nggak bisa berlanjut. Kemudian tiba-tiba di tengah ditundanya proyek Lokananta itu, saya dapat info dari Mas Handoko, salah satu co-founder juga. Kita dapat tawaran untuk mengisi lahan di Blok M seluas 7.000 meter persegi. Nah, dia bilang, kita mau buat apa tuh, En? Ya, saya bilang ke Mas Handoko waktu itu, kita bikin venue musik, karena Blok M itu ada area yang sangat terkenal dengan musik. Ya udah, saya terima tawaran itu dan sisanya jadi histori deh. Akhirnya terbentuk deh yang namanya M Block Space. Nah, kalau kita ngomongin tren musik saat ini, kenapa anak-anak muda sekarang nih lebih suka lagu-lagu barat yang kekinian ketimbang lagu-lagu barat tempo dulu tuh? Kalau menurut saya sih nggak juga ya. Anak-anak zaman sekarang juga sangat ngulik ya. Jadi anak-anak sekarang itu malah sangat ngulik gitu. Kalau kita datang ke festival musik, katakanlah Synchronize atau Pesta Pora gitu, itu mereka nonton band apapun, itu rata-rata semuanya hafal liriknya, ikut nyanyi, ikut joget, dan itu nggak terbatas di band-band yang mereka suka. Hampir semuanya yang saya lihat, saya datengin, saya ngeliat anak-anak ini benar-benar ngikutin semua musik. Jadi menurut saya sih anak-anak muda juga sangat menggali musik-musik tua ya, musik-musik barat, Frank Sinatra gitu misalnya, Elvis Presley, The Clash, terus The Police, semuanya mereka punya. Oke, kalau kita ngomongin tentang musik publisher, kenapa saat ini peran musik publisher itu penting banget buat musisi, dan persisnya apa sih yang dikerjakan oleh musik publisher itu? Nah, jadi gini, music publisher itu kalau kita umpamakan dia adalah manajer, dia adalah manajer lagu. Kan kalau artis ya, kalau saya nih, saya adalah seorang manajer, saya manage nama sebuah band ya yang bernama Seringai gitu. Jadi saya manage semua dari mulai manggung, saya manage siapa yang bisa bekerja sama dengan menjadi sponsor, saya manage mereka untuk tour, saya manage mereka untuk mencari label rekaman, distributor dan sebagainya. Nah, kalau music publisher itu sebenarnya mirip dengan manajer juga, tapi manajer lagu, manajer karya. Jadi kalau kita mau menggunakan lagu ya atau menggunakan satu karya musik dari seorang artis, kita akan mengontak music publisher sebagai manajer dari lagu tersebut. Music publisher ini yang akan menjual lagu-lagu ini ke berbagai macam acara, misalnya jadi soundtrack film, jadi soundtrack sinetron, jadi soundtrack acara-acara komersial, jadi jingle gitu ya. Nah, atau hanya sekedar dibawakan ulang oleh musisi lain, nah itu izinnya harus ke music publisher. Nah, kabarnya lo itu juga salah seorang dosen di institusi musik ternama di Jakarta. Kalau boleh tahu, lo di sana bertindak sebagai apa tuh? Oke, ya saya dari sekitar tahun 2019 itu diminta untuk menjadi dosen tamu di SAE, ya, SAE Institute Jakarta. Dan saya waktu itu ditugaskan untuk mengajar talent management. Nah, ini balik pertanyaan serius lagi nih Om. Gimana sih cara lo menghadapi pola konsumsi penikmat musik yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu? Pola konsumsi penikmat musik. Nah, sekarang ini sebenarnya musik bisa dinikmati dengan tanpa membayar. Ya, katakanlah di platform streaming itu, asal kita benar-benar ikhlas ya, diganggu oleh iklan-iklan, biasanya kita nggak akan dikenakan bayaran. Tapi memang agak gengges saja. Habis dengar satu lagu, dua lagu, tiba-tiba ada iklan masuk. Nah, menurut saya sih sekarang ini era yang terbaik untuk mendengarkan musik gitu. Jadi kalaupun kita mau berbayar, tapi memang
banyak protes dari kalangan musisi, artis, pencipta lagu. Potongannya tuh yang didapatkan oleh musisi kecil banget. Tapi kalau masih ada yang membeli CD, membeli piringan hitam, ya bagus juga. Cuma memang tidak seheboh zaman-zaman saya remaja dulu. Terakhir nih, kasih tips dong ke seseorang atau anak-anak muda yang ingin sekali menjadi sosok Wendy Putranto di masa mendatang. Ya, sosok Wendy Putranto sih nggak ada lagi pasti ya, cuma ada satu-satunya di dunia. Tapi kalau teman-teman masih tertarik atau terinspirasi, ya terima kasih juga sebelumnya. Yang pasti sih menurut saya jangan pernah buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Gitu. Hanya lakukan segala sesuatu yang kita suka. Perkara itu nanti sukses atau enggak, itu urusan belakangan. Yang paling penting adalah di ujung nanti lu nggak menyesal karena telah melakukan sesuatu yang kita suka. At least kalau nggak berhasil, kita tetap happy, kita tetap senang melakukannya. Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng Wendy Putranto. Oke, thank you Om Wendy udah share-share di YouTube. Sama-sama. Semoga sukses selalu Om ya. Sama-sama, sukses selalu teman-teman. Oke. Sehat-sehat, thank you.